Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Prilia. Saya dari Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya ingin membahas masalah pendidikan di Indonesia dan solusinya. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kak Sakina dan Kak Sri Rahayu telah mengizinkan saya menggunakan PPT-nya untuk menjadi bahan mengerjakan tugas UAS saya. Langsung aja kita bahas untuk masalah pendidikan di Indonesia dan solusinya. Di sini ada dijelaskan mengenai latar belakang. Pendidikan adalah salah satu sarana penting dalam kehidupan. Karena dengan adanya pendidikan, kehidupan seseorang akan lebih terarah. Adanya pendidikan dapat melahirkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, serta memiliki kompetitif. Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan sekedar sebagai sarana atau agent of change bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tetapi juga harus menjadi agent of producer agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata. Di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada kualitas pendidikan di Indonesia, kedua masalah pendidikan di Indonesia, dan ketiga ada solusinya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis World Top 20, orang peringkat pendidikan di Indonesia pada tahun 2023 berada di urutan ke-67 dari 209 negara di dunia. Oke. Di sini ada peringkat tersebut berdasarkan 5 tingkat pendidikan. Yang pertama ada pendaftaran anak sekolah usia dini itu di 68%, kedua sekolah dasar di 100%, ketiga sekolah menengah. Oke, selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu sekolah menengah ada di angka 91,19%, yang keempat kelulusan SMA ada di 78%, dan yang kelima ada perguruan tinggi di 19%. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama, akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pendalam, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. Kedua, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi untuk daerah pedesaan. Yang ketiga ada kualitas guru dan tenaga pendidikan. Tenaga terkait kualitas guru dan tenaga pendidikan di Indonesia masih ada. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah, hambatan konsistensi dan kualitas pengajaran. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak memuat teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Yang kelima ada kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. Selanjutnya di sini ada yang keenam, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital.
Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. Yang ketujuh, ada kualitas ujian dan evaluasi. Sistem evaluasi dan ujian di Indonesia seringkali menjadi perdebatan. Terkadang evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif. Dari permasalahan pendidikan di atas, kita dapat memberikan beberapa solusi, di antaranya, yaitu 1. Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Kedua, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada yang ketiga, yaitu menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Yang keempat, mempekerjakan guru secara profesional. Yang kelima, mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri. Yang keenam, mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Kesimpulannya, rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan Indonesia tertinggal oleh negara-negara lainnya. Bukan hanya permasalahan dari sistem pendidikan yang belum tepat, tetapi ada juga permasalahan-permasalahan pokok lainnya yang sebenarnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang dibutuhkan hanyalah kerjasama antara pemerintah, tenaga pendidikan, begitu juga dengan masyarakat. Jika salah satu dari mereka tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari pendidikan yang bermutu tidaklah membuahkan hasil yang baik. Malah itu akan menurunkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk saling bekerja sama untuk menaikkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi, dan jika saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.